てくれてんだてめえ。殺人の現行犯で連行する。なんてお前ら人間を全員ぶっ殺す。 Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari serial anime Summer 2025 yang berjudul Gachiakuta. Di anime ini menceritakan seorang pemulung bernama Rudo. Dia tinggal di daerah kumuh slum yang berdekatan dengan jurang yang disebut lubang neraka. Sayangnya pada suatu hari dia difitnah membunuh ayah angkatnya sendiri. Dan dia pun dijatuhi hukuman tragis dengan dibuang ke lubang neraka. Sejak saat itu Rudo akan membalas dendam kepada semua orang dan menganggap dunia ini telah busuk. Nah, daripada penasaran gimana kelanjutannya, mending langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Di awal cerita, autor menuliskan jika benda yang dijaga dengan penuh kasih akan menjadi tempat jiwa bersemayam. Lalu apa yang akan muncul dalam sampah yang dibuang? Setelah itu kita diperlihatkan seorang anak kecil yang mendapati bonekanya telah robek meski baru dibeli. Melihat hal ini, orang tuanya pun berkata jika boneka itu dijahit maka akan kelihatan jelek. Oleh karena itu dia pun akan membelikan boneka baru untuk anaknya. Setelah itu dia kemudian membuang boneka tersebut ke lubang pembuangan. Di dalam sana terdapat truk yang akan mengangkut sampah-sampah tersebut. Semua sampah itu diangkut ke tempat khusus yang ada di bawah tanah. Autor kembali menuliskan jika manusia bisa dengan mudahnya mengubah benda menjadi sampah yang tidak akan pernah bernilai lagi. Bahkan manusia juga bisa dijadikan hal demikian. Setelah itu nampak seseorang masuk ke dalam tempat pembuang sampah tersebut. Sayangnya saat mengais sampah-sampah tersebut, dia ketahuan oleh penjaga. Melihat seseorang tersebut, penjaga pun sadar jika dia adalah penjarah tempat sampah. Makhluk rendahan yang membawa keluar sampah dan mengancam keindahan kota ini. Tanpa pikir panjang, penjaga itu kemudian membunyikan alarm dan akan menangkap penjarah tersebut. Melihat hal ini, dia kemudian melemparkan sampah ke para penjaga. Dan dengan cepat masuk ke dalam lubang dan berusaha keluar dari tempat tersebut. Tentu saja para penjaga tak akan membiarkannya kabur begitu saja. Meski terkena goresan peluru, namun karena kecepatannya yang sangat lincah, pada akhirnya dia berhasil keluar dari sana. Dan ternyata dia adalah sang MC kita yang bernama Rudo. Setelah itu nampak orang-orang telah mendengar kabar jika semalam ada orang yang menjarah tempat sampah lagi. Mereka pun menduga jika yang melakukannya ialah orang-orang dari kaum primitif. Melihat kaum primitif ada di sana, orang-orang itu pun mencelanya. Dan berharap orang seperti dia tak datang ke sini lagi. Dan ternyata tempat ini terdapat dua distrik, yaitu distrik orang kaya serta distrik kumuh. Dan di tengahnya terdapat tembok pembatas yang sangat tinggi. Di distrik kumuh nampak orang-orang di sana sudah menduga jika Rudolah yang telah menjarah tempat sampah tersebut. Mereka pun merasa jika Rudo tak pernah kapok. Dan jika terus seperti ini maka akan membuat mereka semua diawasi para utusan. Tak lama kemudian nampak seorang gadis yang bernama Chiwa muncul dan memarahi Rudo karena kembali menjarah tempat sampah. Dia nampak khawatir karena jika tertangkap maka Rudo akan dicelakai. Dan ternyata alasan Rudo melakukan hal ini karena orang-orang kaya di sana sering membuang barang yang masih bagus. Terlebih lagi ini bisa menambah penghasilannya. Tak lama kemudian nampak 3 orang datang dan berkata jika sampah di sini sangat busuk. Mereka juga meminta Chiwa untuk menjauhi Rudo karena dia bisa ikut busuk jika dekat-dekat dengannya. Tak hanya itu, mereka juga menendang barang milik Rudo dan berkata jika tidak ada orang yang mau membeli barang yang diperbaikinya. Apalagi di balik sarung tangan itu bikin mereka mual-mual. Meski Chiwa berusaha membela Rudo, namun mereka tetap saja membulinya. Mereka berkata jika Rudo ialah anak dari seorang pembunuh. Dan konon distrik kumuh ini ada untuk mengurung kriminal. Dan mereka semua keturunan kriminal tersebut.
Makanya orang-orang di sini bekerja keras dan tidak melakukan kejahatan untuk menghapus kesan buruk tersebut. Namun semua usaha itu berakhir sia-sia karena ayah Rudo telah membunuh banyak orang. だからこいつといれば千葉まで同類と思われん。 Setelah melihat tatapan Rudo, mereka pun nampak ketakutan dan berkata jika dia mempunyai mata seorang kriminal. Sambil berjalan pergi mereka yakin jika Rudo akan membunuh orang nanti. Meski mendengar ucapan mereka namun Chiwa yakin jika Rudo tak seperti orang tuanya. Karena dia bukan orang jahat yang akan membunuh. Dan ia sangat percaya kepada sang MC. Mendengar hal ini Rudo pun memerah dan ia pun mengucapkan terima kasih. Namun sesaat kemudian nampak Chiwa merasa heboh karena melihat boneka yang sangat imut. Ia pun memuji Rudo karena telah berhasil memperbaiki boneka tersebut. Mendengar hal ini Rudo pun tersipu malu dan akan menghadiahkan boneka tersebut untuk Chiwa. Namun sayang Chiwa kemudian dipanggil oleh orang tuanya dan langsung pergi dari sana. Melihat hal ini dengan wajah lesu sang MC pun pulang ke rumah. Setelah sampai di sana nampak seorang pria bernama Regto menggoda sang MC. Karena dia malu-malu memberikan boneka tersebut kepada Chiwa. Melihat Regto menggodanya Rudo pun kesal karena dia melihat hal memalukan tadi. Regto lalu menyuruh sang MC untuk berkata dengan lantang jika ingin memberikan sesuatu kepada Chiwa. Dan selain itu ia meminta penjelasan soal kegiatan memulung sampahnya semalam. Setelah mendengar penjelasan sang MC, Regto pun memintanya untuk tak perlu membahayakan diri untuk mencari nafkah. Apalagi dia masih kecil dan serahkan saja hal ini kepadanya. Meski Rudo merasa jika hal itu tak berbahaya namun Regto membantah karena dia hampir ketahuan. Meski ia dan Rudo tak mempunyai hubungan darah namun Regto menegaskan jika mereka tetaplah keluarga. Jadi berhentilah bersikap sungkan kepadanya. Mendengar hal ini sang MC pun berkata, jika Regto telah membesarkannya sejak ia ditelantarkan saat masih bayi. Sang MC bukan bersikap sungkan namun ini sebagai ucapan terima kasih sebagai keluarga. Mendengar perkataan sang MC Regto pun merasa terkejut. Ia pun kembali menggoda sang MC tentang perasaannya kepada Chiwa. Mendengar hal ini Rudo pun kembali kesal dibuatnya. Namun sesaat kemudian lukanya diketahui oleh Regto. Sambil mengobati lukanya, Regto pun meminta sang MC untuk tak pergi ke tempat sampah lagi. Karena ditakutkan jika nanti dia akan mendapatkan luka yang sangat parah. Mendengar perkataan Regto Rudo pun berkata jika luka ini bukanlah apa-apa dibandingkan dengan luka yang diberikan orang tuanya. Mendengar hal ini Regto lalu memperingatkan sang MC. Jika tindak kejahatan serius akan membuat Rudo dieksekusi dan dilempar ke lubang neraka. Hukum itu telah mengakar lama di kota ini. Apalagi ayah Rudo juga dilemparkan ke sana. Maka dari itu Rudo harus menjaga diri terutama di dunia yang busuk seperti ini. Sang MC lalu menceritakan jika tangannya sudah berwarna hitam sejak ia masih kecil. Rasa sakit yang menusuk kadang muncul, disusul dengan tatapan jijik orang-orang pada bekas luka ini. Kedua hal itu perlahan memperburuk kondisi mentalnya sejak kecil. Dan di tengah penderitaan itu, Regto datang dan memberikan sarung tangan ini. Meski sudah usang namun sarung tangan ini telah meredakan rasa sakit di tangannya. Karena hal itu utang budinya kepada Regto terlalu besar untuk bisa dilunasi. Setelah itu nampak Regto kembali menggoda sang MC dan memintanya untuk memberikan boneka ini dan cium tangannya. Keesokan harinya nampak Regto menyuruh sang MC tersenyum saat memberikan boneka itu kepada Chiwa. Namun sang MC merasa ragu karena ia tak bisa tersenyum dengan sorot mata yang seperti ini. Saat ingin bertemu dengan Chiwa Rudo lalu memikirkan jika konon lubang neraka adalah lubang sampah raksasa. Semua sampah pada akhirnya akan dibuang ke lubang neraka termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Setelah itu kita diperlihatkan saat penjahat dihukum dengan dibuang ke lubang neraka. Sang MC juga memberitahukan jika ayahnya juga ditelan oleh kegelapan ini. Ia pun bertanya-tanya apa yang terjadi pada orang-orang yang dibuang ke sana. Tak lama kemudian nampak Chiwa tiba-tiba datang. Hal itu tentu saja membuat sang MC langsung grogi. Melihat eksekusi tersebut Chiwa lalu menjelaskan, jika konon mereka membangun distrik kumuh di tepi kota sebagai peringatan untuk orang-orang di sana. Peringatan bahwa mereka akan dijatuhkan ke lubang neraka jika berbuat jahat. Setelah itu Chiwa lalu mengatakan jika ia tak ingin melihat Rudo dijatuhkan di tempat tersebut. Ia juga nampak khawatir karena takut Rudo benar-benar dilempar ke lubang neraka karena menjadi penjara sampah.
Chiwa mencemaskannya karena ia sayang kepada Rudo. Mendengar perkataan Chiwa barusan, Rudo dengan wajah memerah langsung memberikan boneka itu kepadanya. Melihat hal ini, Chiwa pun merasa senang dan ia akan merawat boneka ini selamanya. Setelah itu nampak Rudo senang bukan main dan akan memberitahukan ini kepada Regto. Saking senangnya dia malah tak sengaja menabrak para utusan. Melihat kedatangan mereka, sang MC pun bertanya-tanya mengapa utusan datang ke tempat ini. Setelah itu nampak Rudo kembali berlari dan ia tak sabar memamerkan ini kepada Regto. Namun saat ia membuka pintu, hal mengejutkan pun terjadi. Melihat hal ini jelas saja membuat Rudo marah besar dan akan menghabisi pembunuh tersebut. Sayangnya ia tak berdaya melawannya. Saat pembunuh bertopeng itu pergi, Regto yang sekarat memanggil sang MC dan memintanya untuk segera kabur dari tempat ini. Ia juga memintanya untuk mengubah dunia yang busuk ini. Dan saat Regto menghembuskan nafas terakhirnya, hal ini pun terjadi. Melihat dirinya akan ditangkap karena telah dituduh membunuh Regto, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Meski Rudo membantah dengan keras jika bukan ia pelakunya, sayangnya ucapannya sama sekali tak berarti. Karena terus-terusan memberontak, pada akhirnya Rudo pun dipukul hingga pingsan. Di luar rumah nampak orang-orang percaya jika Rudolah yang telah membunuh Regto. Singkat waktu nampak Rudo dihukum dan akan dilempar ke lubang neraka. Bahkan kaum primitif berteriak dengan lantang agar Rudo segera dilempar ke lubang neraka. Melihat hal ini, Rudo pun nampak syok kenapa ini bisa terjadi. Bahkan saat ia meminta bantuan Chiwa, gadis itu malah percaya dengan fitnah yang terjadi. Ia juga berkata jika Redo memang anak seorang pembunuh. Setelah itu nampak orang-orang berteriak untuk membuang pendosa ke lubang neraka. Mendengar hal ini dengan wajah kesal, Redo berkata jika mereka semualah yang pendosa. Mereka semua sampah yang tidak punya pendirian. Mereka punya mata dan telinga tapi tidak berusaha melihat dan mendengar. Di tengah kebencian itu ia melihat pembunuh Regto berdiri di sana. Singkat waktu nampak Rudo terbangun di tempat yang banyak sekali sampah. Tak hanya itu, ia juga mencium aroma yang sangat busuk. Rudo pun pada akhirnya sadar jika ia telah dijatuhkan ke lubang neraka. Tak lama kemudian ia dikejutkan dengan monster besar yang ada di sana. Rudo pun merasa jika tempat ini menjadi tempat dibuangnya sampah, manusia, dan kenajisan lainnya. Dan tempat ini memang pantas disebut neraka. Melihat monster raksasa tersebut jelas saja membuat Rudo langsung melarikan diri. Tak hanya ada satu, bahkan ada 3 monster yang mengejarnya. Rudo yang terkepung berusaha menghindar dari serangan monster-monster tersebut. Melihat betapa mengerikannya tempat ini, Rudo pun marah besar karena mereka telah berani melemparkannya ke tempat ini. Sang MC juga nampak tersiksa karena udara di tempat ini sangatlah busuk. Dan jika terus menghirup udara di sini maka paru-parunya bisa hancur. Awalnya sang MC akan berusaha kabur ke suatu tempat yang lebih aman. Namun saat melihat area di sekitarnya, sang MC pun nampak frustasi karena tak ada tempat yang aman di dunia ini. Terlebih lagi dunia ini hanya ada gunungan sampah. Tak lama kemudian nampak keberadaan Rudo diketahui oleh para monster. Melihat para monster mendekatinya, Rudo pun berpikir apakah semuanya akan berakhir sebelum ia bisa berbuat apapun. Namun sesaat kemudian Rudo melihat bayangan Regto yang mati mengenaskan. Dan saat melihatnya sorot mata Rudo tiba-tiba berubah. Ia kemudian melihat tongkat besi dan berusaha menggapainya. Sang MC berkeinginan untuk hidup karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Orang-orang yang menganggap remeh dirinya, dan orang-orang yang menuduh dirinya sebagai pelaku, serta orang-orang yang melemparkannya ke lubang neraka, mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Apalagi ia harus menemukan seseorang yang sudah membunuh Regto dan akan menghabisinya. Dan ia tak boleh mati sebelum melakukan hal itu. Di sisi lain nampak seseorang sedang memperhatikan sang MC dari kejauhan. Meski berusaha menyerang namun karena jumlah mereka cukup banyak jadi sang MC merasa kesulitan. Tak hanya itu mereka juga pandai bersembunyi di tumpukan sampah, yang membuat sang MC hampir menjadi santapan monster tersebut. Tak lama kemudian nampak monster itu menyerang Rudo secara bersamaan. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi.
Pada akhirnya sang MC berhasil menghabisi ketiga monster tersebut. Namun tak lama kemudian muncul monster yang lebih besar di hadapan Rudo. Melihat kehadiran monster itu jelas saja membuat Rudo merasa terkejut, dan ia pun segera melarikan diri dari sana. Namun secara tiba-tiba hentakan monster itu membuat sang MC terlempar cukup jauh. Dan sesaat kemudian nampak Rudo bertemu dengan seseorang yang memperhatikannya dari tadi. Melihat kehadiran seseorang tersebut, jelas saja membuat Rudo langsung bertanya-tanya siapakah orang itu. Dan secara tiba-tiba orang tersebut memasangkan masker kepada sang MC. Melihat kebaikannya Rudo lalu menanyakan beberapa hal. Mulai dari tempat ini, monster-monster tersebut, hingga menanyakan apakah dia manusia dari tempat ini. Mendengar pertanyaan Rudo, sosok bertopeng itu lalu mengatakan dengan suara pelan agar Rudo diam dulu sebentar. Namun Rudo masih bersikeras dan terus melemparkan beberapa pertanyaan dengan suara keras. Mendengar hal ini sosok bertopeng itu pun menegur Rudo. Sosok bertopeng itu juga mengatakan jika sampah-sampah ini berasal dari orang dunia atas. Ia sebelumnya juga meminta Rudo untuk diam, karena gara-gara dia tadi para monster telah menyadari lokasinya. Diketahui jika mereka disebut monster limbah. Monster itu berasal dari sampah, dan Rudo tak akan bisa mengalahkan mereka dengan memakai senjata biasa. Terlebih lagi mereka bereaksi pada suara yang disebabkan manusia. Makanya ia tadi berbicara dengan suara pelan. Setelah menyalahkan Rudo dan menganggapnya bocah kematian, sosok bertopeng tersebut lalu mengubah payungnya menjadi senjata. Dan sesaat kemudian, melihat monster itu hancur seketika, apalagi mereka tak bisa bangkit lagi jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Di sisi lain nampak para monster telah bermunculan dan bersiap untuk menyerang. Namun karena sosok bertopeng itu sangat kuat, jadi dia bisa menghabisi mereka dengan mudah. Melihat hal ini Rudo pun berpikir jika kekuatan itu adalah teknologi khusus dari lubang neraka, ataukah memang dia yang spesial. Dan jika dirinya mempunyai kekuatan seperti itu juga, maka ia pasti bisa membalas dendam kepada orang yang telah membunuh Regto. Tak lama kemudian nampak monster raksasa tersebut menyerang. Beruntung sosok bertopeng itu mampu menangkisnya dengan cukup mudah. Dan tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Yosaki. Pada akhirnya sosok bertopeng itu berhasil mengalahkan monster raksasa tersebut. Rudo lalu menanyakan siapakah dia sebenarnya. Mendengar hal ini pria bertopeng itu lalu membuka maskernya dan memberitahukan jika ia bernama Engine si tukang bersih-bersih biasa. Namun setelah Engine mengatakan hal demikian kejadian kocak pun terjadi. Setelah pingsan nampak Rudo mengingat pembicaraannya dengan Regto dulu. Saat itu Rudo memberitahukan jika ada anak-anak nakal yang telah menertawakan dan meninjunya saat ia berkata jika benda itu hidup. Ia mengatakan hal itu karena dulu Regto pernah bilang, jika merawat barang baik-baik dalam waktu yang lama, maka akan ada jiwa yang bersemayam di dalamnya. Mendengar perkataan Rudo, Regto lalu berkata jika itu hanya sebuah legenda, untuk mengingatkan orang-orang supaya merawat barang dengan baik. Tapi meski begitu Regto percaya dengan legenda tersebut. Rudo lalu menanyakan apakah benda-benda di sekitarnya, termasuk sarung tangan yang ia pakai mempunyai jiwa seperti yang dia bicarakan. Regto pun tertawa dan berkata jika itu mungkin. Ia juga menambahkan jika selama Rudo merawat sarung tangan itu dengan baik, ia yakin suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Mendengar hal itu jelas saja membuat sang MC merasa senang. Tak lama kemudian Rudo pun terbangun, dan ia dibuat terkejut karena tubuhnya telah dirantai. Dan ternyata yang melakukan hal ini ialah Enji. Meski niat Engine ingin menolongnya, namun Rudo merasa kebingungan mengapa ia dirantai seperti ini. Rudo pun menyuruh Engine untuk segera melepaskan rantai ini, karena ia harus kembali ke atas sekarang juga. Mendengar hal itu Engine lalu berkata jika dia tak akan bisa melakukannya. Di sini mereka menyebut tempat itu sebagai dunia atas. Rudo tak bisa memanjat untuk naik ke sana, apalagi dunia atas selalu bergerak. Meski ada alasan lain, namun yang terpenting sekarang belum bisa melakukannya. Mendengar hal ini Rudo lalu berkata jika ia pasti akan kembali.
Terserah engine mau berkata seperti apa namun ia tak akan berhenti. Terlebih tadi dia bilang sekarang belum bisa, dan dia pasti tahu cara untuk kembali ke dunia atas. Dengan tatapan tajam Rudo lalu menyuruh engine untuk memberitahukan semua tentang dunia ini, monster tadi, dan juga tentang kekuatannya yang tadi. Rudo memaksa hal ini karena ia ingin mempelajari semuanya untuk menghajar orang-orang di dunia atas. Sang MC tak akan diam sampai dia menjawab semuanya. Mendengar hal ini engine pun kesal dan berkata jika dia adalah bocah kematian yang keras kepala. Namun karena dia bersikeras, jadi ia akan mengajari semuanya termasuk cara kerja tempat ini. Tak lama kemudian nampak engine menyeret Rudo ke suatu tempat. Dan setelah itu ia pun pergi yang membuat Rudo merasa kebingungan. Tak lama kemudian muncul 5 orang yang menatap ke arah Rudo. Dan saat melihat Rudo, salah satu dari mereka pun merasa jika dia pasti berasal dari dunia atas. Dan saat Rudo mengiyakannya hal ini pun terjadi. Meski pada awalnya mereka meragukan jika Rudo berasal dari dunia atas, namun ketua mereka tetap percaya jika Rudo tak berbohong. Setelah itu mereka akan melepaskan rantai yang mengekang Rudo. Melihat hal ini sang MC merasa jika mereka lebih mendingan daripada pria yang bernama Engine tadi. Namun secara tiba-tiba, tak disangka Rudo malah dirantai dengan lebih kejam. Mereka kemudian memberitahukan jika tubuh orang dunia atas itu harganya sangat mahal. Bukan hanya tubuh yang utuh saja, bahkan mata, lengan, kaki, dan pakaian, banyak sekali yang mencari. Tapi siapa sangka mereka bisa dapat yang masih hidup. Tak hanya itu mereka juga membenci orang-orang dari dunia atas. Mereka semua membuang sampah ke sini, lalu sampah yang makin menggunung itu menciptakan polusi udara yang beracun, bahkan sampai melahirkan para monster. Hal itu membuat banyak orang di sini kehilangan tempat tinggal karena tanah yang tercemar. Dan apa yang akan terjadi jika orang-orang itu melihat orang dari dunia atas? Apakah mereka akan menyiksanya? Atau mereka akan memotong Rudo menjadi beberapa bagian? Setelah itu karena tubuh Rudo sangat kurus, jadi mereka memberikan makanan secara paksa. Pada awalnya mereka merasa, jika Rudo tak akan mau dengan makanan sampah dari dunia bawah ini. Namun secara tiba-tiba, setelah itu Rudo lalu berkata jika makanan ini bukan sampah karena masih bisa dimakan. Rudo juga merasa jika mereka semua sama saja. Dan sesaat kemudian, dari kejauhan nampak Engine melihat ke arah sang MC. Ia pun merasa jika jumlah energi Rudo sangat besar dan ia tak pernah salah menilai orang. Setelah itu sang MC kemudian mengingat perkataan Regto. Selama dia merawat sarung tangannya dengan baik, suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Lalu pasti dia akan meminjamkan kekuatannya kepada Rudo. Melihat Rudo memiliki kekuatan itu, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Engine juga menyadari jika kekuatan Rudo ialah Giver, yaitu pengguna kemampuan khusus, yang bisa memberikan nyawa pada benda dan menggunakan kekuatannya. Meski sang MC mendapatkan kekuatan tersebut, namun ketua dari geng itu tak peduli dan meminta para bawahannya untuk menghabisi Rudo. Dan sesaat kemudian, melihat Rudo mampu mengendalikan lebih dari satu benda, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Bahkan Engine merasa jika ini sangat luar biasa. Meski pada awalnya si ketua geng merasa terkejut dengan kekuatan Rudo, namun ia tetap marah besar kepadanya. Dan saat Rudo akan menghabisinya, Engine tiba-tiba datang menghentikan sang MC. Rudo kemudian bertanya-tanya mengapa ia bisa mengeluarkan kekuatan tersebut. Saat itu ia mengingat perkataan Regto, dan secara tiba-tiba sarung tangan ini mengeluarkan aura merah. Melihat Rudo mengeluarkan darah, Engine pun merasa jika itu sangat wajar karena tubuh Rudo tak kuat menampung kekuatan sebesar itu. Dan ternyata Engine sengaja melakukan hal itu, untuk memastikan apakah dia benar-benar mempunyai kemampuan atau tidak. Dan setelah itu Engine akan mengajari semuanya, segala hal tentang dunia ini dan kekuatan itu. Namun sebagai gantinya bergabunglah dengan Cleaners.
Karena di sana mereka membutuhkan orang seperti Rudo. Yodo. Setelah itu nampak Enjin menelpon rekannya, dan berkata jika ia tak sengaja menemukan anak berbakat di area terlarang. Anak itu mempunyai kemampuan unik, jadi ia merekrutnya bergabung ke Cleaners. Dan nanti ia akan memperkenalkan anak itu kepadanya. Mendengar percakapan ini, Rudo pun berkata jika ia tak bilang akan bergabung. Dan di saat mereka saling adu mulut satu sama lain hal ini pun terjadi. Nampak seseorang yang merawat luka Rudo marah, karena dia sangat bodoh sampai tersesat di area terlarang. Dan jika Rudo menghirup udara di sana sedikit lebih lama, maka dia pasti akan meninggal. Apalagi sebelumnya dia juga hampir diculik. Meski dia sangat apes, beruntung ada seseorang dari Cleaners yang menolongnya. Oleh karena itu dia pun menyuruh Rudo untuk menunjukkan terima kasih kepada pemuda Cleaners tersebut. Setelah keluar dari sana, Rudo pun mengucapkan terima kasih karena Enjin telah membayar pengobatannya. Sang MC juga mengatakan jika ia hanya ingin mendapatkan informasi, dan ia tak punya waktu untuk bergabung dengan Cleaners. Enjin lalu menjawab, jika setelah diculik seharusnya Rudo sudah paham bagaimana orang di sini memperlakukan orang dari dunia atas. Rudo bisa tanya-tanya ke orang di sekitar, tapi identitasnya akan ketahuan yang membuatnya akan tamat. Dan inti dari percakapannya barusan, tempat ini tak cukup ramah untuk berbagi informasi secara cuma-cuma. Setelah berkata hal ini, Enjin pun meminta Rudo untuk menutup mulut dan ikut dengannya. Setelah itu nampak Enjin membawa Rudo makan di sebuah kedai. Melihat tempat ini sang MC pun pada awalnya mengira, jika lubang neraka merupakan tempat yang terbentuk dari sampah. Namun ternyata di sini masih ada kota dan makanan sungguhan. Mengetahui jika nama sang MC ialah Rudo, Enjin pun berkata jika itu nama yang bagus. Dan sekarang ia akan memulai kuliah soal dunia bawah. Diketahui jika di dunia bawah, sampah dengan cepat menumpuk bersama beragam emosi yang disebut anima. Terkadang anima bisa berubah menjadi sebuah energi yang menciptakan berbagai macam fenomena. Salah satunya adalah kelahiran monster limbah. Monster-monster itu menyerang manusia yang mereka lihat. Dan umumnya mereka hidup di area tempat sampah di luar kota, tapi ada kalanya mereka melakukan invasi ke kota. Enjin juga pernah menjelaskan sebelumnya, jika senjata biasa tak bisa melukai monster limbah. Itu karena inti mereka terbentuk dari anima. Namun sarung tangan Rudo bisa mengalahkan mereka. Sama seperti koki yang selalu mengasah pisau dengan baik. Mereka yang merawat sebuah benda dengan apik dan sepenuh hati, maka akan tumbuh sebuah anima di dalamnya. Orang-orang dunia bawah pun menyebut objek itu sebagai peranti jiwa. Dan untuk menghancurkan inti monster limbah yang terbuat dari anima, maka Rudo perlu peranti jiwa yang memiliki anima juga. Namun hanya sedikit orang yang mampu menarik keluar kemampuan peranti jiwa. Dan Rudo merupakan salah satu dari orang yang dimaksud. Diketahui jika orang-orang yang dapat menarik kemampuan peranti jiwa, mereka disebut dengan Giver. Setelah mendengar hal ini, Rudo pun sadar jika kata-kata Regto benar adanya. Enji juga memberitahukan, jika Cleaners adalah organisasi yang membasmi monster limbah. Dan mereka membutuhkan banyak sekali Giver. Setelah mengetahui alasan Enjin merekrutnya, Rudo pun lalu berkata apakah Enjin akan memberitahu cara untuk kembali ke atas jika bergabung. Mendengar hal ini, Enjin lalu berkata jika ia sama sekali tak tahu cara untuk pergi ke atas. Meski tak mengetahui hal ini, namun Enjin yakin jika bosnya punya banyak informasi. Dan mungkin dia mengetahui tentang hal ini. Setelah itu Enjin lalu menanyakan siapa yang memberikan sarung tangan tersebut. Rudo lalu menjawab jika ia mendapatkan sarung tangan ini dari sang ayah. Bagi Rudo, ini adalah satu-satunya peninggalan darinya. Setelah mendengar hal ini Enjin pun berkata, meski sarung tangan itu terlihat usang dan kotor, namun benda itu telah dipakai dengan sepenuh hati dan telah dirawat dengan bagus. Dan hal ini banyak orang yang tak bisa melakukannya. Setelah itu Enjin pun akan pergi, dan menyuruh Rudo untuk menunggunya di sini. Namun saat dia akan pergi, Rudo tiba-tiba mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Melihat hal ini Enjin pun hanya tersenyum, dan lalu memberikan Rudo sekantong koin.
Melihat sikap Enjin yang sangat baik kepadanya, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Namun ternyata Enjin mendapatkan uang itu karena menjual pakaian milik Rudo. Biaya pengobatan dan makan kali ini juga dari uang tersebut. Jadi Enjin meminta Rudo untuk tak perlu sungkan. Mendengar fakta ini jelas saja membuat Rudo langsung kesal, dan ia akan langsung berhenti setelah mendapatkan informasi cara pergi ke atas. Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun terjadi. Melihat uangnya dicuri, jelas saja membuat Rudo langsung mengejar kucing tersebut. Meski berusaha sekuat tenaga namun Rudo kesusahan menangkapnya. Hingga tak lama kemudian ia menemukan sebuah tongkat dan langsung mengambilnya. Berkat tongkat tersebut pada akhirnya kucing itu berhasil ditangkap. Namun sesaat kemudian ada seseorang yang menegur sang MC dan menyuruhnya untuk mengembalikan sesuatu. Rudo yang salah paham, awalnya mengira jika yang dimaksud itu ialah uangnya. Namun ternyata yang dimaksud ialah tongkat tersebut. Melihat hal ini jelas saja membuat Rudo merasa kebingungan. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Ia juga dibuat terkejut saat melihat dia memakai emblem yang sama dengan Enjin. Setelah itu dia pun berkata, tak akan membiarkan Rudo kabur setelah mencuri harta berharga milik orang lain. Melihat hal ini Rudo pun sadar jika dia adalah anggota Cleaners. Dengan tatapan tajam dia akan membuat sang MC merasakan langsung tongkat kesayangannya tersebut. Mendengar jika orang itu mengetahui namanya, Rudo pun semakin yakin jika dia adalah anggota Cleaners. Dan ternyata orang itu yang ditelepon Enjin sebelumnya. Dia berasal dari Cleaners Akuta, dan dia bernama Zanka Nijiku. Tak hanya itu Enjin juga memintanya untuk menjadi pelatih Rudo. Namun siapa sangka ia harus mengajarinya dari pengetahuan dasar. Seperti kalau mencuri barang orang lain maka dia pantas untuk dihajar. Mendengar hal ini sang MC pun membantah, dan beralasan jika ia hanya mengambil tongkat itu untuk menangkap kucing yang mencuri uangnya. Namun Zanka tak peduli, dan ia menganggap jika orang tua Rudo tak becus mendidiknya. Mendengar dia menghina Regto, jelas saja membuat Rudo langsung marah besar. Namun sesaat kemudian ia mengingat percakapannya dengan Regto. Saat itu Regto berkata, jika Rudo ingin orang-orang mendengarnya, maka dia harus mencoba untuk mendekati mereka. Cobalah untuk tenang dulu dan pikirkan perasaan orang lain. Setelah mengingat hal itu emosi Rudo tiba-tiba mereda. Dan ia akan mencoba memahami perasaan orang lain. Rudo lalu berpikir jika dia marah karena mengira barang kesayangannya sudah dicuri. Dan jika itu terjadi pada sarung tangannya, maka ia juga akan marah besar. Setelah berpikir hal ini, dengan wajah bersalah Rudo lalu berkata jika ia tak bermaksud mencuri tongkat tersebut. Ia tak mengetahui jika tongkat itu sangat berharga, dan ia langsung meminta maaf. Setelah mendengar hal ini emosi Zanka tiba-tiba mereda, dan ia juga meminta maaf. Ia benar-benar panik, karena benda ini sangat berharga untuknya. Mendengar hal ini Rudo pun seakan tak percaya, karena ini pertama kalinya ia bisa berdamai dengan orang lain. Dan ia pun menganggap jika perkataan Regto benar adanya. Setelah itu Zanka lalu menanyakan kemampuan peranti jiwa milik Rudo. Sang MC pun menunjukkan sarung tangannya, namun ia belum mengerti kemampuan sarung tangan tersebut. Dan saat melihat sarung tangan Rudo, Zanka pun merasa jika benda itu sangat keren. Sang MC juga dibuat kebingungan, karena sikap Zanka sangat berbeda dari beberapa menit yang lalu. Dan saat melihat dia tersenyum Rudo pun kembali mengingat perkataan Regto, yang menyuruhnya untuk memperbaiki wajah merengutnya. Dan karena sang MC menyadari kekuatan tersenyum sebesar ini, jadi ia pun akan mencoba untuk tersenyum juga. Meski pada awalnya Rudo pesimis, namun karena sudah berlatih keras jadi Rudo yakin jika ia pasti bisa tersenyum. Dengan penuh semangat Rudo pun akan menunjukkan senyum terbaiknya. Di saat bersamaan nampak Zanka menanyakan mengapa Rudo ingin bergabung dengan Cleaners. Namun secara tiba-tiba, melihat Zanka tiba-tiba marah jelas saja membuat Rudo merasa kebingungan. Padahal itu merupakan senyuman terbaik seumur hidupnya. Mendengar hal ini Zanka pun menganggap jika senyuman Rudo tadi sangat mengerikan. Merasa jika senyumannya tadi ada yang salah, jadi Rudo pun akan memperbaikinya.
Namun secara tiba-tiba hal mengejutkan pun kembali terjadi. Melihat senyuman Rudo yang sangat aneh, Zanka pun merasa kesal. Karena meski ia sudah baik-baik, namun Rudo malah seperti mempermainkannya. Mendengar hal ini Rudo pun merasa tak terima, padahal ia sudah tersenyum namun sikap Zanka malah seperti ini. Setelah itu Zanka lalu menyindir tujuan Rudo, dengan berkata jika tujuannya itu bukanlah sesuatu yang berarti. Mendengar hal ini Rudo langsung mengingat perkataan Regto, yang menyuruhnya untuk mengubah dunia yang busuk ini. Dan setelah mengingat hal ini Rudo pun langsung naik pitam, karena Zanka telah meremehkan tujuannya. Zanka lalu merespon, jika sejak pertama bertemu dengan Rudo, ia sudah mengetahui kalau mereka tidak akan cocok. Dan setelah itu nampak mereka akan bertarung. Melihat Rudo mampu menyalurkan kekuatan ke benda yang ia sentuh, Zanka pun bertanya-tanya bukankah peranti jiwanya ialah sarung tangan. Dan setelah berpikir sejenak Zanka pun menyadari jika kekuatan Rudo sama seperti Chit, karena mampu mengubah apapun yang dia sentuh menjadi peranti jiwa. Dan pantas saja Engine berkata jika sang MC sangat berbakat. Namun jika hanya itu bakat yang dia punya, mustahil bisa mengalahkannya yang biasa-biasa saja. Setelah mengatakan hal itu nampak tongkat Zanka tiba-tiba jatuh dari atas. Melihat hal ini jelas saja membuat sang MC merasa terkejut. Setelah itu mereka pun terlibat pertarungan. Melihat Rudo tak bisa melawan balik Zanka pun merasa jika refleksnya sangat lambat, dan hanya peranti jiwanya saja yang hebat. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah meremehkan Rudo, nampak Zanka mencium sesuatu yang menempel di pipinya. Dan saat mencium aroma itu, nampak Zanka histeris bukan main. Dan ternyata benda yang dipegang Rudo sebagai senjata adalah penyedot WC. Mengetahui fakta ini jelas saja membuat Zanka nampak panik. Dan dengan terbata-bata dia berkata jika benda itu digunakan sebagai penyedot tahi. Namun karena Zanka berkata dengan terbata-bata, jadi Rudo tak paham dengan penjelasannya. Dan tanpa pikir panjang Rudo kembali menyerang dengan penyedot WC tersebut. Setelah berhasil menghindar nampak Zanka kabur dari sana. Melihat hal ini Rudo pun merasa heran mengapa dia tiba-tiba ketakutan. Meski tak tahu apa yang terjadi, namun senjata itu sangat ampuh. Oleh karena itu ia pun langsung mengejar Zanka. Setelah kejar-kejaran cukup lama seperti kucing dan tikus, pada akhirnya Zanka pun terkena serangan tahi tersebut. Tak lama kemudian nampak Engine datang menemui mereka. Dengan wajah tersenyum dia pun berkata, jika mereka sudah akrab satu sama lain. Namun sesaat kemudian ia merasa ada yang aneh. Mendengar mereka berkelahi sambil melempar tahi, Engine pun tertawa dengan sangat lepas. Rudo yang baru mengetahui hal ini juga tak habis pikir. Karena sebelumnya ia menyerang menggunakan tahi. Engine lalu menjelaskan jika Zanka itu memang dari keluarga yang cukup kaya. Makanya ia sekarang nampak syok setelah diserang pakai tahi. Engine juga tak menyangka jika perkenalan mereka akan semenarik ini. Namun mulai sekarang Zanka yang akan melatih Rudo. Diketahui jika Zanka ada giver yang paling hebat dalam mengendalikan peranti jiwa. Mendengar Engine memuji kekuatannya Zanka pun merasa terkejut. Setelah itu kita lalu diperkenalkan dengan orang baru dari Cleaners yang bernama Rio. Nampaknya Rio sangat kepo dengan sang MC. Ia kemudian memainkan rambutnya, yang membuat Rudo nampak syok karena ada perempuan yang melakukan itu kepadanya. Setelah itu nampak mereka akan pulang ke markas pusat Cleaners. Singkat waktu nampak mereka telah sampai di markas Cleaners. Engine kemudian membawa Rudo ke resepsionis yang bernama Semiu. Dan siapapun yang ingin bergabung ke sini, mereka semua harus dilihat dulu olehnya. Setelah itu nampak Semiu memberikan sambutan. Ia sudah mendengar perihal Rudo dari Engine, mulai dari bakat hingga dari mana dia berasal. Dan ia sudah tidak sabar melihat potensi yang ada di dalam diri Rudo. Diketahui jika peranti jiwa Semiu adalah kacamata tersebut. Ia mampu meningkatkan kemampuan penglihatannya, dan kalau serius Semiu bisa melihat sifat asli seseorang. Melihat Semiu terkejut, Engine lalu menanyakan apakah dia melihat sesuatu. Semiu pun menjawab jika kemampuan fisiknya sudah tinggi,
Jadi dia tak perlu melatihnya dari nol. Dan juga keserasian dengan peranti jiwanya pun di atas rata-rata. Namun meski begitu tekniknya masih belum stabil. Dia butuh latihan sebulan untuk bisa menggunakannya dengan lebih natural. あとは首元にうんこがついてるわ。 Melihat ada tahi yang menempel di tubuh Rudo, jelas saja membuat Engine langsung tertawa lepas. Dan setelah itu nampak Engine akan membawa Rudo menemui bosnya. Di dalam perjalanan Engine lalu memberitahukan, jika ada total 100 Cleaners termasuk yang ada di garda depan, garda pelindung, dan unit pendukung. Namun mereka tinggal di markas lain tergantung area yang dibersihkan. Dan jarang sekali semua anggota berkumpul di markas utama. Awalnya Engine mengajak Rudo untuk memperkenalkan diri sebentar, karena ia yakin hanya sedikit yang datang hari ini. Namun saat melihat banyak orang di sana, Engine pun mengurungkan niatnya untuk memperkenalkan Rudo. Setelah itu nampak mereka sampai di depan ruangan bos. Awalnya Rudo akan langsung menanyakan gimana cara untuk kembali ke atas. Namun Engine menghentikannya karena itu sama sekali tak sopan. Apalagi mereka baru pertama kali bertemu. Engine juga berkata jika dia tak bisa mendapatkan informasi tersebut secara cuma-cuma. Oleh karena itu ia pun menyuruh Rudo untuk mengatakan ingin bekerja di sini dulu, sebagai ganti untuk mendapatkan informasi tersebut. Engine juga memperingatkan Rudo untuk jangan menanyakan apa peranti jiwa milik bos. Karena dari dulu para Cleaners juga belum mengetahuinya. Namun meski begitu anggota Cleaners tetap mengikuti perintah bos. Selain karena kemampuannya, bos juga orang yang dapat mereka percaya. Awalnya Rudo nampak tegang saat ingin membuka pintu tersebut. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Semiu kemudian datang dan memberitahukan, jika bos sedang pergi dinas dan entah kapan dia akan pulang. Mendengar hal ini Rio yang ada di sana pun merasa, jika bos tidak ada maka Rudo tak bisa bergabung secara resmi. Oleh karena itu ia pun mengajukan saran, agar Rudo dipekerjakan sebagai pemagang. Ia akan mengajak Rudo dan memperlihatkannya cara Cleaners bekerja. Selain itu ia ingin mengetahui lebih banyak soal Rudo. Tak lama kemudian nampak Semiu menjelaskan misi kepada mereka. Diketahui jika penduduk di kota dekat zona kontaminasi mengatakan, jika ada monster limbah kecil yang mendekati barikade. Mereka meminta para Cleaners untuk membersihkan para monster untuk berjaga-jaga. Melihat Rudo tak mengetahui apa itu zona kontaminasi, Semiu pun sadar jika Engine belum mengajarkan ini kepada Rudo. Oleh karena itu Semiu pun akan menggantikan Engine untuk menjelaskannya. Diketahui jika dunia bawah terbagi menjadi zona aman tempat manusia tinggal, dan zona kontaminasi tempat sampah menumpuk dan lahirnya monster limbah. Omong-omong tempat Rudo jatuh adalah area paling berbahaya di zona kontaminasi tersebut. Dan tempat itu disebut area terlarang. Saat ini mereka berhasil menemukan 6 area terlarang. Orang biasa umumnya akan langsung meninggal jika memasuki area tersebut. Di sana ada banyak monster limbah yang sulit dikalahkan Giffar. Dan sebuah mukjizat Engine kebetulan ada di sana. あんたなんであの金域にいたの？別にいいだろ？散歩するくらい。まあとにかく。 Saat masuk zona kontaminasi, Rudo harus selalu mengenakan masker. Karena dia bisa terkena penyakit berbahaya jika menghirup polusi udara tersebut. Ia juga akan mati jika menghirup udara di area terlarang selama 15 menit. Tak lama kemudian nampak Rudo, Rio dan para anggota Cleaners yang lain telah sampai. Meski pekerjaan kali ini memang mudah, namun Rio tetap meminta Rudo untuk memperhatikan dirinya bekerja. Awalnya Rudo menganggap jika lubang neraka adalah tempat untuk sampah. Ia tak pernah berpikir kalau ada manusia yang tinggal di sana. Dan ia pun bertanya-tanya apakah orang-orang di atas mengetahui soal ini. Atau mereka sudah tahu dan tetap membuang sampah serta manusia ke sini. Tak lama kemudian nampak Rudo menanyakan siapa 3 orang itu. Rio lalu menjawab jika mereka juga merupakan Cleaners, lebih tepatnya unit pendukung. Mereka tak punya kekuatan tapi tetap rekan penting yang mendukung para Cleaners. Setelah itu nampak salah satu dari mereka yang bernama Gris mengucapkan salam kepada Rudo. Melihat genggaman orang itu yang sangat kuat, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Rio lalu memberitahukan jika dia bisa mematahkan cangkang monster limbah dengan tangannya. Melihat kemampuan mereka yang hebat,
Rudo pun merasa jika pekerjaan ini pasti akan mudah. Meski begitu, ia tetap harus serius sebagai pemagang. Tak lama kemudian monster limbah itu pun muncul. Melihat monster limbah yang cukup banyak, Rudo pun merasa panik dan merasa jika pekerjaan ini tak akan mudah. Rio lalu menenangkannya, karena monster itu gerakannya lambat dan tidak terlalu kuat. Bahkan menyeruduk barikade pun tidak akan terjadi apa-apa. Makanya mereka lawan yang cocok untuk pemagang. Setelah itu Rudo pun sadar jika mereka memang jauh lebih kalem dari monster limbah pertama yang ia lihat. Namun sesaat kemudian Rudo dibuat terkejut karena muncul banyak monster yang lebih besar dari mereka. Melihat hal ini jelas saja membuat Rudo kembali panik. Namun Rio meminta Rudo untuk santai, karena monster limbah itu cuma versi sedikit lebih kuat dari yang tadi. Rio akan segera membereskan mereka semua, karena ia tak sabar mengadakan pesta penyambutan untuk Rudo. Melihat Rio yang setenang ini jelas saja membuat Rudo tak habis pikir. Apalagi pekerjaan ini mempertaruhkan nyawanya. Rio lalu menjelaskan jika ingin hidup di dunia bawah, dia butuh yang namanya kontrol diri. Mendengar hal ini Rudo pun merasa jika perkataan Rio sangat masuk akal. Ia sadar jika kekurangannya adalah tidak ahli mengontrol emosi. Kalau begitu ia juga akan belajar. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat monster raksasa tersebut, awalnya Rudo tetap santai dan akan mengontrol emosinya. Namun saat melihat ke arah Rio, nampaknya dia mulai panik karena belum pernah melihat monster limbah sengeri ini. Dan ia pun sadar jika monster kali ini tak cocok untuk pemagang. Namun meski begitu ia jadi semangat karena lawannya monster yang kuat. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Melihat serangan Rio barusan jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Gris lalu memberitahukan jika peranti jiwa Rio adalah gunting tersebut. Umumnya dia menggunakan gunting pakai tangan. Tapi saat peranti jiwanya berubah menjadi senjata, Rio akan lebih sering menggunakan kakinya. Setelah itu Gris lalu memperingatkan Rudo, meski jadi pemagang namun dia tak boleh melamun. Bersamaan dengan itu ada monster yang menyerang Rudo. Beruntung Gris dengan cepat menahannya, dan melemparkan monster itu ke arah Rio. Rio pun tanpa pikir panjang langsung membelah monster itu menjadi dua. Melihat hal ini Rudo pun sadar, meski orang biasa tak bisa mengalahkan monster limbah, namun mereka tetap akan melumpuhkan lawannya dan membiarkan Giver yang menghabisinya. Dan inilah cara Cleaners bertarung. Namun tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah menahan monster itu Rudo lalu berkata jika ia bergabung dengan Cleaners untuk mendapatkan informasi. Dan ia tak ingin jadi beban untuk mereka. Oleh karena itu Rudo akan buktikan jika ia berguna. Namun saat akan menggunakan kekuatannya, Rudo tiba-tiba tak tahu cara memakai kekuatan peranti jiwanya. Dan bahkan kekuatannya itu hampir saja melukai rekannya dari unit pendukung. Dan di saat monster itu akan lepas, beruntung Rio dengan sigap menolong sang MC. Rio pun memuji Rudo, karena dia langsung maju untuk melindungi orang lain. Setelah itu Rio lalu memberitahukan, jika ia sudah membelah monster besar itu menjadi dua. Namun sayangnya hal itu percuma, karena monster itu tidak menghilang meski sudah ia potong-potong memakai peranti jiwa. Rio pun merasa jika ini sangat aneh, karena biasanya kelemahan monster limbah itu sama seperti makhluk hidup. Meski begitu Rio tak memusingkan hal ini, karena untuk sekarang ia akan terus memotongnya sampai tak bisa bergerak lagi. Sedangkan Gris akan melaporkan monster limbah itu sebagai tipe baru, dan juga akan memperingatkan penduduk sekitar untuk berjaga-jaga. Melihat mereka akan menjalankan tugasnya masing-masing, Rudo pun nampak murung karena ia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu nampak Rio kembali menyerang monster tersebut. Namun sesaat kemudian ia dibuat terkejut karena ada yang bersinar di kepalanya. Bersamaan dengan itu nampak monster raksasa itu kembali mengamuk dan menyambungkan kembali bagian tubuhnya yang kepotong. Tak hanya itu ia juga menyerang Rudo yang berada di dekat sana. Dan di saat Rudo akan terjatuh ke dalam jurang, ia berpikir jika tujuannya adalah menghajar orang yang menghabisi Regto dan orang-orang dari dunia atas. Namun sekarang ia malah tak bisa menggunakan kekuatannya dan hanya menjadi beban.
Beruntung sesaat kemudian Gris datang menolong sang MC dan membawanya kabur dari sana. Ia tak tahu mengapa Rudo mematung di sana. Namun jika Rudo mempunyai tujuan, dia harus lari supaya bisa mewujudkan hal itu. Di sisi lain nampak Ryo masih berusaha menghabisi monster tersebut. Pada akhirnya dia pun sadar, jika kelemahan monster itu ialah sesuatu yang bersinar tadi. Dan sesaat kemudian Ryo langsung melancarkan serangan penghabisan. Pada akhirnya Ryo berhasil menghabisi monster raksasa tersebut. Ryo lalu menjelaskan jika monster itu mati setelah ia menusuk benda ini. Melihat benda itu Gris pun sadar jika itu ialah peranti jiwa. Ia lalu bertanya-tanya mengapa ada peranti jiwa di dalam monster limbah. Di sisi lain nampak seseorang yang menculik Rudo sebelumnya tersadar di suatu tempat. Dan ia pun bertanya-tanya siapakah sosok yang ada di hadapannya. Setelah itu nampak Zanka yang bangun tidur dikejutkan dengan para Cleaners yang sedang berpesta. Ryo lalu menjelaskan jika pesta ini untuk menyambut kedatangan Rudo di dunia bawah. Namun saat melihat keadaan sang MC, Zanka pun berkata jika karakter utama di pesta ini sama sekali tak antusias. Ryo lalu memberitahukan jika kemarin dia tak bisa menggunakan peranti jiwa dengan mahir. Dan sejak saat itu dia mulai murung. Zanka lalu menanyakan perihal pekerjaan kemarin. Ryo lalu menjelaskan jika monster yang ia lawan itu berbeda dengan monster limbah pada umumnya. Inti di tubuhnya bukan anima melainkan peranti jiwa. Dan konon peranti jiwa itu yang menggerakkan monster tersebut. Karena tak bisa berbuat apa-apa jadi Ryo menyerahkan masalah ini kepada atasan. Dan memutuskan untuk pulang dan cari makan. Diketahui jika Engine dan Semiu juga akan bergabung di pesta ini, setelah diskusi tentang monster itu selesai. Melihat keadaan Rudo, Gris lalu datang dan memperkenalkan dirinya karena kemarin mereka belum sempat berkenalan. Mendengar Gris memuji kinerjanya, Rudo pun langsung menjawab jika ia tak melakukan apa-apa. Namun Gris berbeda pendapat, karena saat itu Rudo telah menyelamatkan rekannya yang bernama Follow. Meski begitu Rudo tetap saja merasa tak berguna, karena saat itu ia tak bisa menggunakan kekuatannya dan berakhir ditolong Gris dan Ryo. Dan hal itu membuat Rudo merasa, jika ia sama sekali tak ada bedanya sejak dari atas. Diketahui sejak dulu sang MC merupakan sumbu pendek dan asal seruduk. Dan Regolah yang selalu menyelesaikan semua masalahnya. Padahal ia harus kembali ke atas secepat mungkin. Tapi bukannya berubah ia malah kembali ditolong orang lain. Dan menjawab ekspektasi orang saja ia sama sekali tak becus. Gris berterima kasih kepada Rudo, karena dia orang pertama yang melihatnya sebagai unit pendukung. Umumnya para Giver akan meremehkan unit pendukung. Karena mereka orang lemah dan tanpa kemampuan. Banyak Giver yang menganggap seperti itu saat pertama kali bergabung ke tempat ini. Namun Rudo berbeda dengan mereka. Gris juga memberitahukan, jika Follow bergabung dengan Cleaners karena ingin membasmi seluruh monster limbah. Karena itu dia sedang merawat benda kesayangan untuk menjadi Giver. Setelah itu Gris lalu berkata kepada Rudo, untuk mengabaikan dulu pikiran ingin bertambah kuat, atau menjawab ekspektasi orang lain. Dan Rudo harusnya melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan sejak dulu. Karena pasti ada sesuatu sebelum kejadian yang membuatnya datang ke dunia bawah. Sesuatu yang pasti ingin dilakukan. Dan mulailah dari mengingat hal itu dan kembali mulai dari awal. Dengan begitu Rudo akan dengan sendirinya tahu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Melihat Gris menyemangatinya jelas saja membuat Rudo merasa terharu. Tak lama kemudian Engine datang dan menanyakan apakah Rudo belum makan apa-apa. Ryo yang datang juga berkata, jika seharusnya karakter utama di pesta ini makan sebelum semuanya habis. Di sisi lain nampak seseorang yang menjual Rudo sebelumnya sekarat. Karena ia telah mengatakan semuanya tentang Rudo, jadi ia pun meminta tolong agar diselamatkan. Mendengar hal ini orang tersebut tersenyum dan malah menghabisinya. Sosok misterius itu pun pada akhirnya mendapatkan informasi perihal Rudo dan ciri-ciri fisiknya. Dengan wajah gembira ia pun tak sabar, ingin mendapatkan cendera mata dari Giver dunia atas tersebut. Setelah itu nampak Semiu mendapatkan permintaan pekerjaan baru dari seseorang
dan menjelaskan detail pekerjaan itu kepada Zanka serta yang lainnya. Namun saat mengetahui Rudo akan ikut, Zanka pun menanyakan mengapa bocah pemagang itu ikut di misi kali ini. Ia memang akan melatih bocah ini, namun itu berlaku setelah dia resmi bergabung dengan Cleaners. Semiu lalu menjelaskan jika alasan ia menyuruh Rudo untuk ikut, karena isi dari permintaan ini. Ada pedagang yang diserang monster limbah saat menyeberang zona kontaminasi, dan salah satu dagangannya dicuri monster tersebut. Klien meminta membersihkan monster itu dan merebut kembali dagangannya. Dan dagangan yang dimaksud ialah orang hidup yang jatuh dari dunia atas. Semiu merasa jika 2 orang dari dunia atas yang ditemukan masih hidup secara berturut-turut ini bukanlah hal yang normal. Dan menurutnya Rudo pasti tertarik dengan pekerjaan ini. Dan mungkin saja mereka akan mendapatkan petunjuk cara pergi ke dunia atas. Mendengar hal ini Rudo pun sadar jika ia belum mahir menggunakan kekuatannya. Dan mungkin saja ia hanya jadi beban yang dilindungi semua orang lagi. Namun jika ia bisa mendapatkan petunjuk untuk kembali ke atas, jadi pada akhirnya Rudo pun memutuskan untuk ikut. Pada awalnya Semiu ingin mengirim Engine bersama mereka. Namun sayangnya dia harus membereskan pekerjaan lain. Semiu juga mengingat jika Engine pernah berkata, jika selama ada Zanka ikut semua pasti aman. Mendengar hal ini Zanka pun terkejut dan ia jadi semangat menyelesaikan pekerjaan ini. Saat di perjalanan sang MC lalu menanyakan mengapa Gris tak membawa senjata. Gris lalu menjawab jika ia membawa pisau untuk melindungi diri, tapi ia lebih suka berkelahi pakai tangan kosong. Mendengar hal ini Volo mengatakan sesuatu kepada Rudo, jika sebenarnya Gris membawa jimat saat melaksanakan pekerjaan. Setiap hari sebelum bekerja, dia selalu berdoa agar mereka bisa pulang dengan selamat. Mendengar hal ini Gris pun malu-malu, dan meminta Volo untuk tak membahas masalah ini. Diketahui jika benda yang dipakai Gris buat berdoa merupakan barang murah yang ia beli dari toko sekitar sini. Tak lama kemudian nampak pedagang yang menyewa mereka telah datang. Dan ia akan langsung mengantarkan mereka ke lokasi monster limbah tersebut. Melihat pedagang itu Rudo lalu menanyakan apakah benar ada orang dari dunia atas. Dan ia juga melemparkan beberapa pertanyaan yang lain. Pedagang itu lalu menjawab jika sebelumnya ia membawa orang dari dunia atas itu bersamanya. Namun karena dia tak sadarkan diri jadi ia tak sempat tanya-tanya. Ia sebenarnya juga mencemaskannya, jadi ia ingin segera merebutnya kembali dari monster limbah tersebut. Awalnya Rudo curiga jika pedagang tersebut akan menjualnya. Namun dia membantah karena ia benar-benar mengkhawatirkannya. Dalam perjalanan nampak Zanka merasa ada yang aneh, karena ada monster limbah yang sengaja menculik seseorang. Tak lama kemudian nampak pedagang itu menunjuk sebuah gedung, dan mengatakan jika monster itu masuk ke gedung tersebut. Dan sesaat kemudian nampak mereka masuk ke dalam. Mereka kemudian melihat ada bayangan seseorang di depan sana. Pedagang itu kemudian mendorong mereka untuk melihat lebih dekat. Namun saat mereka mendekatinya ternyata sosok tersebut bukan manusia. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah jatuh ke sana mereka pun merasa kebingungan mengapa lantainya tiba-tiba roboh. Gris lalu menanyakan di manakah orang dari dunia atas tersebut. Pedagang itu pun menjawab jika dia ada di depan sana. Namun sesaat kemudian dia tiba-tiba meleleh yang membuat Rudo merasa terkejut. Tak lama kemudian nampak 2 orang muncul di hadapan mereka. Melihat hal ini Zanka pun paham apa yang sebenarnya terjadi. Dan pantas saja sebelumnya ia merasa ada yang janggal. Dan ternyata semua ini merupakan jebakan mereka. Diketahui jika mereka itu disebut Rider. Para Rider itu lalu berkata, jika orang dari dunia atas itu akan mereka ambil. Diketahui jika Rider tersebut sama seperti bandit. Awalnya mereka kelompok pencuri, tapi sejak beberapa tahun lalu modus operasi mereka makin kejam. Gris juga mendengar rumor, jika mereka melakukan penelitian yang mencurigakan. Lalu seluruh anggota Rider itu adalah Giver. Gris lalu meminta unit bantuan yang lain untuk mencari jalur untuk kabur. Sedangkan ia dan Volo akan mengawal Rudo. Gris juga meminta mereka untuk waspada, karena takut ada Rider lagi yang bersembunyi. Setelah itu Gris pun menyerahkan ini kepada Zanka. Setelah pergi Rudo lalu berkata jika ia juga bisa menghadapi orang-orang tersebut. Namun Gris memperingatnya, jika mereka berbeda dengan penculik yang pernah sang MC temui. Dan untuk sekarang tim ini harus menjaga jarak,
karena ia tak tahu kekuatan apa yang mereka punya. Di sisi lain nampak Zanka berkata, jika ia terkejut karena para rider mengetahui tentang orang dari dunia atas secepat ini. Anak itu memang punya harga yang sangat mahal, dan kalau laku mereka tak perlu kerja lagi seumur hidup. Mendengar hal ini mereka pun tersenyum, dan berkata jika mereka tak mengincar anak itu untuk dijual. Karena mereka ingin mengetahui tentang dunia atas, jadi cara yang paling bagus yaitu menanyakan langsung ke orangnya. Contohnya bagaimana dia bisa melewati perbatasan itu dalam keadaan hidup. Setelah itu nampak mereka mengeluarkan boneka lumpur dalam jumlah banyak. Melihat hal ini Zanka pun sadar, jika pedagang dan tanah yang amblas tadi merupakan kekuatan dari wanita raiders tersebut. Namun meski begitu ia bisa mengalahkan makhluk lemah ini dengan mudah. Dengan wajah gembira wanita itu kemudian meminta Zanka untuk hati-hati, karena ada kejutan tersembunyi di dalam salah satu boneka tersebut. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Melihat Zanka terkena pukulan wanita itu pun langsung meremehkannya. Ia merasa jika para Cleaners terbiasa melawan monster limbah, makanya ia tak akan terbiasa menghadapi manusia. Setelah terkena beberapa pukulan, nampak Zanka semakin dibuat terpojok karena lantai di sana telah banyak diubah menjadi lumpur. Wanita Raiders itu lalu mengungkapkan, jika kelompok Cleaners ini hanya Zanka yang pandai berkelahi. Dan selama ia berhasil melumpuhkannya maka dirinya lah yang akan menang. Di saat para Raiders itu merasa di atas angin, Zanka pun merasa kesal dibuatnya. Ia sudah muak dengan trik-trik menjengkelkan seperti ini. Dan setelah diam dan memperhatikan, Zanka pun paham beberapa hal. Ia sadar jika sepatu yang digunakan laki-laki itu, untuk membantunya tak terhisap oleh lumpur. Dan saat mendengar Zanka mengejeknya, mereka pun mulai kesal dan akan membuat Zanka semakin memburuk. Mendengar kepercayaan diri mereka Zanka pun sadar, jika pengalaman bertarungnya dengan manusia mungkin lebih sedikit dibandingkan mereka. Namun meski begitu dirinya adalah orang yang paling mengenal peranti jiwanya. Dan hal itu membuat Zanka juga bisa berbuat hal demikian. Pada akhirnya Zanka berhasil mengalahkan mereka berdua. Ia lalu berkata jika taktik mereka terlalu ribet, makanya mereka kalah di pukulan pertama. Namun secara tiba-tiba nampak seseorang tiba-tiba datang dan mengatakan hal yang serupa. Di sisi lain nampak unit bantuan menemukan tangga keluar. Melihat hal ini Gris lalu meminta anggotanya yang lain untuk memanggil bantuan, sedangkan ia akan memeriksa kondisi Zanka. Namun tak lama kemudian terdengar langkah kaki ke arah mereka. Awalnya Gris merasa jika pertarungan Zanka telah selesai. Namun saat ia menanyakan keadaannya, ternyata yang datang itu bukanlah Zanka. Biar lebih gampang, diketahui jika Raiders tersebut bernama Jabber. Karena sebelumnya Jabber sudah mengetahui ciri-ciri dari Rudo. Jadi ia pun merasa gembira karena ia telah menemukan giver dari dunia atas tersebut. Gris lalu berkata, jika mengincar rekannya maka dia akan menjadi musuh dari Cleaners. Jabber pun tak peduli, dan ia merasa kesal karena waktunya terbuang sia-sia. Ia juga berkata, jika ada seseorang yang sangat ingin mengobrol dengan Rudo. Oleh karena itu ia mengajak Rudo untuk ikut dengannya. Jabber juga melepaskan masker yang ada di wajah Rudo, karena di sini tak ada monster limbah. Karena Rudo merasa khawatir dengan Zanka, jadi ia pun menanyakan apa yang dia lakukan pada Cleaners yang membawa tongkat itu. Mendengar hal ini Jabber menjawab jika dia mempunyai kepribadian yang jelek. Namun tenang saja, ia baik pada orang yang kelihatannya kuat. Ia hanya membuatnya tidur dan tak membunuhnya. Namun meski begitu, mungkin racunnya sedikit kuat untuk orang sepertinya. Dan jika Rudo menurut untuk ikut maka dia tak akan merasakan sakit. Setelah menghempaskan mereka Jabber sadar jika yang membawa senjata itu mempunyai bakat, sedangkan yang satunya tak mempunyai bakat. Oleh karena itu ia akan menyingkirkan yang tak mempunyai bakat tersebut. Meski dirinya yang menjadi incaran, namun Gris bersumpah tetap akan melindungi Rudo. Mendengar hal ini Jabber sadar jika Cleaners mempunyai unit pendukung yang isinya orang-orang tak berguna. Dan ia merasa kesal, karena sampah seperti dia ingin melindungi seseorang. Rudo nampak khawatir,
karena Gris tak bisa menghadapinya dengan tangan kosong. Oleh karena itu ia memintanya untuk mundur dan dia tak perlu melindunginya. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Tenkaijin kun, mou shinden da yo ne. Hah? Zako ni wa kachi nante nee kara. Melihat hal ini Rudo langsung membayangkan Regto ditusuk, dan ia mencoba mengambil benda yang dipakai Gris untuk berdoa. Setelah itu Shin kemudian kembali ke masa lalu saat Rudo dinasehati oleh Regto. Saat itu Regto merasa jika alasan sang MC tak punya apa-apa, karena dia belum punya hal yang disuka dan hal yang ingin dilakukan. Oleh karena itu ia akan membawa Rudo jalan-jalan dan mengumpulkan banyak pengalaman. Dan perlahan-lahan dia pasti menemukan hal yang disuka. Singkat waktu setelah Regto membawanya ke berbagai tempat, sepertinya Rudo belum menemukan sesuatu yang disuka. Regto memakluminya karena hari ini baru permulaan. Tak lama kemudian nampak mereka menemukan bangsawan yang sedang membuang sampah. Tapi secara tiba-tiba Rudo langsung berlari dan mengambil barang yang dibuang bangsawan itu. Melihat Rudo menangis, Regto pun menanyakan apakah dia merasakan sesuatu dari benda tersebut. Rudo menjawab jika benda ini hanya rusak sedikit, tapi mengapa mereka tega membuangnya? Karena merasa kasihan jadi Rudo ingin sekali memperbaikinya. Melihat hal ini Regto pun memahaminya. Ia merasa jika Rudo mampu menemukan nilai dari barang yang dibuang orang lain. Shin kembali ke masa sekarang. Nampak Rudo berhasil mengeluarkan kekuatan dari benda yang dipakai Gris berdoa. Melihat hal ini Gris pun sadar, mengapa sebelumnya dia tak bisa menggunakan kekuatan peranti jiwanya. Ia sadar jika kekuatan Rudo bukanlah mengubah benda yang disentuh menjadi peranti jiwa, melainkan kekuatannya untuk mengekstrak nilai dengan maksimal dari segala yang dia sentuh. Melihat kekuatan Rudo jelas saja membuat Jabber merasa takjub. Ia pun menanyakan apakah itu kekuatan peranti jiwanya. Namun Rudo tak memperdulikan pertanyaan Jabber, dan ia hanya fokus apakah Gris baik-baik saja. Ia lalu mengingat obrolannya dengan Gris sebelumnya. Sang MC merasa jika dia sudah membantunya mengingat lagi awal dari semuanya, dan apa yang selalu ingin ia lakukan. Jika dia tidak menanyakan hal itu padanya, mungkin sang MC akan tetap ngamuk seperti biasa dan tak menghasilkan apa-apa. Namun sekarang ia tidaklah sama seperti dulu. Dan dengan tatapan tajam Rudo akan menghajar Jabber habis-habisan. Melihat semangat bertarung Rudo yang sangat tinggi, Jabber pun terkesan dan menganggap jika sang MC orang favoritnya. Tak lama kemudian nampak Jabber memperkenalkan diri, dan akan bermain dulu dengan Rudo sebelum ia membawanya pulang. Ia juga nampak tersenyum saat mengetahui jika giver dari dunia atas itu bernama Rudo. Dan tak lama kemudian ia pun mengajak Rudo bertarung habis-habisan. Di sisi lain Volo nampak panik, karena ia tak bisa menghentikan pendarahan Gris. Gris pun menenangkannya karena ia baik-baik saja. Gris juga merasa jika alasan Rudo tak bisa menggunakan peranti jiwanya dengan baik saat magang sebelumnya, karena ada banyak emosi yang menghalanginya. Contohnya kepanikan dan amarah. Tapi sekarang dia telah berubah, yang membuat Gris tak perlu cemas lagi. Di lain sisi nampak Jabber merasa kesal, karena pada awalnya ia mengira jika Rudo mempunyai semangat bertarung yang tinggi, namun dia sama sekali tak bergerak dari sana. Dan saat Jabber menyerang kembali, nampak Rudo kembali menghindari serangannya. Setelah semua serangannya gagal, nampak Jabber merasa heran mengapa serangannya sama sekali tak mengenai Rudo. Sang MC lalu berkata, jika Gris selalu berdoa semoga semua bisa pulang dengan selamat pada jimat ini. Pulang dengan selamat itu artinya tidak terluka. Jadi karena hal ini Rudo pun membayangkan kekuatan jimat ini. Seperti serangan musuh tidak ada yang kena. Mendengar perkataan Rudo barusan, Jabber pun merasa paham dengan kekuatan lawannya saat ini. Namun saat Jabber menjelaskannya, Rudo merasa jika pemahaman dia salah besar. Sang MC kembali memberitahukan, jika ia mengetahui Jabber akan bergerak kemana saat menyerang. Meski tak paham dengan perkataan Rudo, namun Jabber tetap menyerang dengan penuh semangat. Setelah gerakannya dihentikan oleh peranti jiwa itu, Rudo kembali berkata jika jimat ini tak bisa dipakai untuk menyerang karena dia adalah wujud dari doa Gris. Meski begitu Rudo akan memakai senjata Gris untuk menghajarnya sampai babak belur. Setelah dihajar Rudo nampak Jabber merasa kesal,
karena kekuatan peranti jiwa itu cukup menyebalkan. Setelah itu nampak Jabbar kembali menyerang dengan sangat cepat. Namun lagi-lagi gerakannya berhasil dihentikan, yang membuatnya kembali dihajar Rudo. Tak ingin menyerah begitu saja, Jabbar kembali menyerang namun kali ini dia membuat pengalihan dengan melemparkan batu. Setelah fokus Rudo teralihkan, nampak Jabbar menyerangnya dari belakang. Namun sayang usahanya itu gagal, yang membuat Jabbar kembali dihajar Rudo. Meski ia terkena serangan beberapa kali namun Jabbar masih bisa tertawa, dan ia kembali menyerang Rudo dengan wajah tersenyum. Dan sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Setelah dihajar Rudo hingga babak belur nampak Jabbar masih bisa tersenyum, dan berkata jika ia sudah lama tak ditinju sampai terasa nikmat seperti ini. Setelah itu Jabbar pun sadar, jika peranti jiwa Rudo itu mampu mendeteksi niat jahat, dan membantunya menghindar dari serangan. Jabbar mengetahui hal ini, karena saat ia melempar batu ke arah Rudo, peranti jiwa itu tak merespon dan dia tak punya kesadaran. Jabbar juga memberitahukan jika peranti jiwanya bernama Mankira, dan cakar kanannya memiliki racun saraf yang sangat kuat. Setelah itu nampak Jabbar menusuk cakar kanan ke dadanya, yang membuat Rudo merasa terkejut. Jabbar kemudian tertawa, dan berkata jika ini membuatnya tak sadarkan diri dan mengamuk tanpa kendali. Dan saat itu terjadi, apakah peranti jiwa Rudo akan menganggap ia punya niat jahat atau tidak? Dan ia tak sabar ingin melihatnya. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Setelah itu nampak Jabbar terbangun. Dia kemudian berteriak seperti orang kesurupan, dan juga menyerang Rudo dengan teknik yang dahsyat. Melihat serangan Jabbar barusan sontak membuat Rudo merasa terkejut, karena dia masih punya kekuatan sebesar ini. Setelah itu karena Rudo tak ingin Gris dan Volo terlibat, jadi ia berusaha menjauh dari sana. Namun Jabbar tak membiarkan Rudo pergi begitu saja. Meski Rudo berusaha menahan Jabbar dengan peranti jiwanya, sayangnya hal itu sia-sia. Tapi meski begitu Rudo berhasil menahan Jabbar dengan tangannya, dan langsung melemparkan dia jauh-jauh. Setelah itu nampak Jabbar kembali berteriak seperti orang gila. Melihat hal ini Rudo pun sadar jika dia benar-benar kehilangan kesadaran dengan memakai racunnya sendiri. Seperti yang diketahui sebelumnya, jika jimat Gris hanya bereaksi pada niat jahat. Dan ia tak menyangka jika jimat tersebut bisa dikalahkan dengan cara ini, dan dalam waktu yang begitu singkat. Setelah itu nampak Jabbar kembali menyerang Rudo secara membabi buta. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat peranti jiwa itu, Rudo pun sadar jika itu milik Zanka. Dan benar saja Zanka tiba-tiba muncul dengan tubuh kesakitan. Ia pun merasa kesal, dan menyuruh Rudo tukar tempat karena ia yang akan memberinya pelajaran. Rudo pun terkejut karena Zanka masih hidup, tapi meski begitu dia kelihatan sangat lemas. Zanka langsung membalas jika ia sehat walafiat, dan bocah serba bisa seperti Rudo jangan pernah meremehkannya. Zanka juga merasa kagum, karena Rudo saat ini sudah bisa memakai peranti jiwanya. Namun meski begitu, Rudo memberitahukan jika kekuatannya ini tak bekerja pada Jabbar yang dalam kondisi tak sadarkan diri. Zanka pun mengetahui jika kekuatannya itu dapat mendeteksi niat jahat. Dan ternyata alasan Zanka mengetahui hal ini, karena ia sedari tadi sudah menonton dan menganalisis pertarungannya. Senjata Rudo tak bisa menyerang, sedangkan ia tak bisa bergerak dengan bebas gara-gara si rambut gimbal tersebut. Dan oleh karena itu Zanka mempunyai rencana. Dan rencananya biarkan ia memukul Rudo sekali. Mendengar hal ini jelas saja membuat Rudo merasa kebingungan. Zanka lalu menjelaskan jika ia kesulitan bergerak bebas. Tapi jika ia menyerangnya, ada kemungkinan senjata itu akan bereaksi dan memindahkannya. Tongkatnya juga mempunyai daya jangkau lebih luas dari tinju Rudo. Dan hal itu membuat serangannya akan mengenai Jabbar lebih cepat sebelum dia menyerang dengan cakarnya. Tapi jika tebakan Zanka salah maka Rudo akan kena pukul. Namun Zanka menenangkan Rudo, agar tidak terlalu dimasukkan ke dalam hati. Setelah itu nampak Jabbar terbangun dan menyerang mereka dengan membabi buta. Beruntung mereka berhasil menghindarinya. Zanka lalu berkata, jika apapun yang terjadi jangan sampai terkena cakar tersebut.
Dan kalau terkena sedikit saja, maka Rudo tak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Dan cakar itu membuat Zanka merasa kesal. Melihat Zanka yang kesal, Rudo lalu berkata untuk tidak dimasukkan ke dalam hati. Mendengar Rudo membalas perkataannya tadi, Zanka tambah kesal dan akan memukul Rudo sekali. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Tak disangka rencana mereka benar-benar berhasil. Namun meski begitu Rudo merasa kesal, dan bertanya-tanya apakah Zanka tadi serius ingin memukulnya. Mendengar hal ini Zanka lalu beralasan jika tadi hanya percobaan. Dan sekarang mereka mendapatkan metode efisien untuk melawannya. Setelah itu nampak Jabbar kembali menyerang. Melihat hal ini mereka langsung menjalankan rencana tadi. Setelah berhasil menyerang Jabbar, Zanka tak menyangka karena Rudo bisa mengatur jarak terbangnya. Tapi meski begitu mengapa metode lemparannya agak ngasal. Dan ternyata Rudo sengaja melakukannya, karena tadi Zanka sangat serius ingin memukulnya. Tak lama kemudian mereka kembali melakukan rencana tersebut. Setelah menyerang secara bertubi-tubi nampak Zanka sudah tak bisa bergerak lagi. Karena dirasa Jabbar sudah kalah, jadi ia merasa lega karena akhirnya pertarungan ini telah selesai. Di sisi lain nampak peranti jiwa milik Gris telah rusak, yang membuat Rudo sangat syok dibuatnya. Sang MC pun bertanya-tanya, padahal ia tak melakukan apa-apa. Melihat peranti jiwa itu hancur lebur, Zanka pun beranggapan jika perubahannya menjadi senjata mempunyai batas waktu. Atau mungkin ada penyebab yang lain. Rudo juga merasa bersalah, karena jimat itu merupakan barang berharga milik Gris. Namun tak lama kemudian nampak Rudo terjatuh dan ia tak bisa bergerak. Melihat hal ini Zanka pun sadar jika Rudo terkena cakar milik Jabbar. Ia juga dibuat terkejut karena Jabbar tiba-tiba terbangun. Jabbar lalu berkata jika ia tak tahu apa-apa, namun yang pasti dirinya yang tak sadarkan diri telah bekerja dengan baik. Melihat hal ini Zanka pun merasa heran mengapa dia terlihat sangat sehat. Padahal ia tadi telah memukulnya secara bertubi-tubi. Melihat Jabbar menunjukkan cakar kirinya, Zanka pun merasa jika cakar itu bisa memulihkan luka parah. Namun ternyata dugaan Zanka salah besar, karena cakar kirinya tak bisa memulihkan luka di tubuhnya. Dan sebenarnya cakar kirinya kalau dimanfaatkan dengan baik, dia bisa menghilangkan rasa sakit. Setelah itu karena racun di tubuh Zanka akan segera pulih jadi Jabbar kembali menusuknya. Dan jika tugasnya tak cepat-cepat diselesaikan, maka ia akan kena marah lagi. Oleh karena itu Jabbar bergegas membawa Rudo, dan mengucapkan selamat tinggal kepada Zanka. Dalam perjalanan nampak Rudo tak bisa menggerakkan tubuhnya. Tak hanya itu gara-gara dirinya, Gris dan yang lainnya juga terluka. Dan karena hal itu Rudo pun merasa sangat kesal. Tak lama kemudian nampak Jabbar sampai di permukaan. Namun ia merasa terkejut, karena seharusnya ada bangunan yang menutupi tempat ini. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Mikke. Tak disangka Engine dan para Cleaners datang, dan mereka nampak marah besar. Engine merasa jika lantai bawah bangunan ini lumayan dalam, sehingga ia tak bisa dengan cepat menemukan tempat ini. Para Riders telah memancing mereka ke tempat ini, agar mereka sulit memanggil bala bantuan. Dan hal itu membuat Engine merasa sangat kesal. Karena para Riders tipikal penjahat banget. Dan jika Toumu tak mencari telepon di kota terdekat dan meminta tolong, maka ia dan yang lainnya tak akan tahu apa-apa. Awalnya Toumu nampak khawatir jika Gris dan yang lainnya telah meninggal. Namun Engine menenangkannya karena mereka tak selemah itu. Ia kemudian memintanya turun ke bawah untuk mengecek kondisi mereka. Setelah itu nampak Jabbar merasa senang, karena ada banyak orang kuat berkumpul di sini. Melihat Jabbar berkata hal yang absurd, jelas saja membuat mereka nampak terkejut. Karena Rudo sedari tadi berkelahi dengan orang aneh seperti ini. Melihat keadaan Rudo, Rio pun merasa bersyukur karena dia baik-baik saja. Namun rekan Engine yang lain tak habis pikir, karena dilihat dari manapun dia kesulitan untuk bernafas. Setelah itu Engine lalu berkata jika ia punya banyak pertanyaan untuk Jabbar.
Tapi sebelum itu jangan harap bisa pulang ke sarangnya lagi setelah membuat masalah dengan Cleaners. Mendengar hal ini Jabber pun merasa takjub karena mereka terlihat sangat keren. Dan ia harus memikirkan rencana untuk kabur dari sini. Namun karena Jabber berkewajiban untuk membawa Rudo pulang dengannya, jadi ia tak punya pilihan lain selain memenuhi kewajiban itu. Jabber tak peduli meski dirinya akan mati di tempat ini. Namun tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Omae. Jabber, 時間、帰る。 Dan ternyata dia bernama Choni. Melihat kehadiran perempuan itu, Engine pun bertanya-tanya dari mana dia muncul. Meski awalnya Jabber menolak untuk pulang karena ia belum puas bermain. Namun pada akhirnya dia pun tersenyum dan akan pulang. Namun sebelum pergi Jabber berkata kepada Rudo, meski dia orang dunia atas namun ia tak menyangka bisa bersenang-senang saat main dengannya. Dan saat melihat Rudo masih sadar meski sudah terkena racun, jelas saja membuat Jabber merasa terkejut. Rudo lalu berkata jika ia tak akan membiarkan Jabber pergi, sampai ia bisa membalas perbuatannya pada Gris berkali-kali lipat. Mendengar hal ini Jabber pun tertawa, karena ia suka semangat bertarungnya. Dan setelah itu nampak Jabber dibuat terkejut saat melihat logo di sarung tangan Rudo. Ia tak menyangka jika Rudo juga mempunyai seri tersebut. Kebetulan ini sangat luar biasa, dan bosnya pasti akan senang saat mendengar informasi ini. Sekarang memang tidak bisa membawa Rudo, tapi nanti ia akan mempersiapkan lebih banyak dan datang untuk menjemputnya. Melihat mereka pergi dari lubang tersebut, jelas saja membuat Engine dan yang lainnya merasa terkejut. Sedangkan Rudo nampak bertanya-tanya, perihal seri yang dikatakan Jabber sebelumnya. Setelah itu nampak Rudo menemui Gris yang terluka parah. Ia meminta maaf karena telah merusak jimatnya. Gris lalu berkata jika itu merupakan barang yang ia jaga baik-baik. Dan jika benda itu bisa berguna untuk Rudo, maka ia juga ikutan senang. Saat kembali ke markas nampak Rudo termenung sendirian. Engine yang datang lalu menanyakan mengapa Rudo cemberut sendirian di sini. Rudo dengan penuh emosi lalu menjawab jika mereka telah mengalahkan Gris. Dan Engine masih menanyakan mengapa ia menjadi seperti ini. Rudo juga mengungkapkan jika saat di atas, ia tak bisa menyelamatkan orang yang menolongnya. Lalu kejadian itu terjadi lagi di sini. Awalnya Rudo mengira jika dirinya telah berubah dan sudah maju. Namun kenyataannya semua berakhir seperti dulu. Dan apakah ia akan terus seperti ini selama hidupnya? Mendengar hal ini Engine lalu berkata jika Gris telah membulatkan tekad untuk mengorbankan nyawa demi melindungi rekan. Dan untuk saat ini ia mengajak Rudo untuk masuk dulu ke dalam, karena dia harus menemui Gris. Namun saat masuk ke dalam hal mengejutkan pun terjadi. Melihat Gris masih hidup jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Engine pun paham mengapa Rudo sangat murung, karena sebelumnya dia mengira Gris telah meninggal. Rudo yang baru mengetahui fakta ini merasa malu, dan ia juga nampak kesal karena sebelumnya semua orang pasti mengira jika dia telah meninggal, setelah ditikam seperti itu. Gris dengan wajah tersenyum menjawab jika semua ini berkat tim Dr. Cleaners. Kali ini dokter di sampingnya yang paling banyak ikut andil. Diketahui jika dokter itu bernama Asia Stilza, dan satu-satunya giver penyembuh di Cleaners. Melihat sikapnya yang kaku, Engine lalu memberitahukan jika dia sangat pemalu. Bersamaan dengan itu, Gris lalu mengucapkan terima kasih kepada Asia karena telah menyelamatkannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Follow dan memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Dan karena berkat Follow ada di sampingnya, ia tak terkena serangan membabi buta dari Riders tersebut. Mendengar hal ini membuat Follow langsung menangis. Gris juga berkata kepada Rudo, jika ia sudah bekerja dengan baik. Dia telah mengalahkan musuh sekuat itu bersama Zanka, dan itu hal yang sangat luar biasa. Ia juga meminta Rudo untuk tak memikirkan soal jimat, karena ia sudah puas selama barang kesayangannya berguna untuk orang lain. Dan seperti itulah caranya melihat nilai sebuah benda. Mendengar hal ini Rudo pun memahaminya, dan ia nampak senang karena Gris masih hidup. Setelah itu Engine lalu berkata, jika Riders jelas-jelas sudah mengajak Cleaners berkelahi.
Berarti mereka bukan hanya bertarung dengan monster tapi dengan riders juga. Tak lama kemudian hal mengejutkan pun terjadi. 奴らは展開についても何か調べてるっぽいね。ボス。Melihat bos Cleaners tiba-tiba muncul, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Diketahui jika dia bernama Corvus. Corvus lalu mendekati Rudo dan mengucapkan salam kepadanya. Pada awalnya ia mengira jika Rudo bergabung demi informasi tanpa mengerjakan apa-apa. Dan Corvus tentu saja tak butuh orang seperti itu. Namun Rudo cepat menangkap sisi terbaik dari rekan-rekannya dan melindungi mereka meski nyawa taruhannya. Selain itu Rudo memiliki kekuatan yang sangat berguna untuk Cleaners di masa depan. Dan semua itu sudah lebih dari cukup untuk bergabung dengan Cleaners. Dan saat ini juga ia umumkan jika Rudo sudah resmi bergabung dengan organisasi ini. Setelah mengatakan hal itu, Corvus lalu menyuruh Rudo untuk datang ke ruangannya, karena ia sudah menyiapkan pakaian ganti dan informasi untuknya. Setelah itu nampak Corvus memberikan informasi kepada Rudo. Diketahui jika perbatasan di sini sama seperti namanya, yaitu sebuah perbatasan antara dunia atas dan dunia bawah. Orang yang ingin menyeberang ke dunia atas dan melewati perbatasan itu akan tewas. Namun ada sebuah kisah yang menarik. Konon ada seorang wanita yang tinggal di area terlarang dekat dengan perbatasan. Suatu hari ada seorang pengembara yang tersesat di area terlarang. Wanita itu pun menolong pengembara tersebut. Saat itu sang pengembara bertanya, kenapa dia ada di tempat seperti ini? Lalu wanita itu menjawab, ia menonton orang yang jatuh dari atas. Diketahui jika wanita itu tinggal di sana selama bertahun-tahun. Wanita itu juga berkata, jika ada seseorang yang bisa pergi ke atas dan bawah tanpa kehilangan nyawa. Dan Corvus merasa jika ada kemungkinan wanita itu melihat seseorang melewati perbatasan. Mendengar hal ini Rudo pun sadar, jika ia mencari orang yang dilihat wanita itu, ia akan tahu cara kembali ke atas. Corvus lalu menambahkan jika Rudo pergi menemui wanita itu, maka akan ada banyak bahaya yang menghadang. どうしたい? 行くに決まってんだろ。 Tak lama kemudian nampak Rudo bersikeras untuk pergi, namun Volo mencoba untuk menghentikannya. Volo menghentikan Rudo, karena dia tak harus pergi ke sana saat ini juga. Engine yang datang juga menghentikan Rudo, karena sebelum pergi ke tempat berbahaya dia perlu persiapan. Karena akan pergi ke tengah area terlarang, Rudo juga harus mengumpulkan informasi dan pahami kekuatannya terlebih dahulu. Rudo memang sudah bisa menggunakan kekuatannya, tapi batasan, kelemahan, dan detail lainnya belum jelas. Dan saat mendengar jika para Cleaners akan ikut dengannya, jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Engine pun membenarkannya, karena pergi ke area terlarang seorang diri itu sama dengan bunuh diri. Meski begitu para Cleaners mempunyai keuntungan saat pergi ke sana, karena dapat mengumpulkan informasi seputar monster limbah. Dan selain itu mereka juga harus mewaspadai gerakan Riders. Mendengar kata Riders, Rudo lalu menanyakan mengapa orang-orang seperti Riders bisa menjadi Giver. Engine lalu menjawab jika tak semua manusia itu orang baik. Dan tidak semua manusia bisa menjaga barang dengan apik. Orang baik juga bisa perlakukan barang dengan asal, dan orang jahat juga bisa mempunyai barang yang mereka sayang. Untuk menjadi seorang Giver, baik atau jahatnya seseorang itu tidak penting. Setelah berkata hal itu Engine lalu meminta Rudo untuk rehat saja seharian ini. Tak lama kemudian nampak Rudo sedang rebahan di kamarnya. Namun karena tidak mengantuk, jadi Rudo berpikir untuk pergi mulung. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Hei, Rudo! Setelah itu nampak Rio memperlihatkan semua ruangan yang ada di markas. Mulai dari ruang latihan, kantin serta toilet. Meski bangunannya tua, namun fasilitasnya cukup lengkap. Setelah itu nampak Rio menanyakan apakah di dunia atas ada cemilan. Rudo pun menjawab jika cemilan hanya untuk orang kaya. Mendengar hal ini Rio dengan wajah tersenyum memberitahukan jika di sini ada cemilan. Rio lalu memberitahukan jika di dunia bawah ada orang-orang yang punya usaha warung. Dan Cleaners juga sering beli dari mereka. Rio lalu memberitahukan kepada Engine jika Rudo datang untuk nyemil. Karena dia belum pernah makan makanan seperti ini. Engine pun menjawab jika di sini, cemilan lebih populer dari obat-obatan.
dan bisa bahaya jika Rudo sampai ketagihan. Diketahui karena ada banyak polusi di dunia bawah, jadi di sini bukan lokasi ideal untuk bercocok tanam. Tapi usaha warung tersebut penuh dengan giver spesialis memasak. Dan mungkin berkat mereka, dunia bawah punya lebih banyak cemilan dari dunia atas. Setelah itu nampak Rudo mulai memakan cemilan tersebut. Karena Rudo belum pernah makan sesuatu yang seenak ini, jadi ia tak bisa berhenti. Melihat hal ini, Enjin pun menyuruh Rudo makan dengan santai, karena dia bisa gemuk kalau makan terlalu banyak. Tak lama kemudian nampak seorang anak menghampiri Rudo dengan tatapan tajam. Melihat hal ini, Rudo pun mengira jika dia juga mengincar cemilan. Awalnya Rudo tak ingin berbagi cemilan dengan anak tersebut. Namun karena tak ada pilihan lain, dengan berat hati ia menyodorkan satu permen kepadanya. Tanpa pikir panjang, anak tersebut langsung mengambil permen tersebut. Melihat hal ini, seorang Cleaners langsung menyuruh anak tersebut untuk duduk. Dan diketahui jika anak itu bernama Deer. Tak lama kemudian nampak Enjin meminta Ryo untuk bertanggung jawab, karena pada akhirnya Rudo berubah seperti itu. Dan ternyata Rudo saat ini berubah menjadi gendut, sampai-sampai membuat Zanka terkejut bukan main. Setelah itu nampak Ryo dan Enjin sedang melihat Rudo dilatih oleh Zanka. Melihat Rudo tak bisa memakai peranti jiwanya lagi, jelas saja membuat Enjin tertawa lepas. Ia mengira jika Rudo lupa cara menggunakan peranti jiwanya, karena terlalu asyik nyemil. Rudo pun merasa heran, karena ia ingat jelas bagaimana cara menggunakan kekuatannya. Namun sekarang, entah kenapa ia tak bisa menggunakannya. Melihat hal ini, Zanka lalu berkata, jika Rudo awalnya memperbaiki barang yang dibuang orang, dan jika itu fondasi dari kekuatannya, maka kekuatan Rudo hanya bereaksi pada sampah atau barang yang rusak. Setelah itu nampak Zanka memberikan beberapa barang rusak kepada Rudo. Dan ia meminta sang MC untuk memilih barang yang ia suka dari sini. Dan sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat Rudo bisa melakukannya, Enjin pun memuji kejelian Zanka dan menganggapnya pelatih yang hebat. Mendengar hal ini, Zanka pun merasa senang. Namun ia langsung mengalihkan pembicaraan. Mendengar Rudo mengucapkan terima kasih, Zanka pun merasa kesal dan memintanya untuk mengecek apakah kekuatannya bisa dipakai secara berturut-turut. Setelah itu nampak Rudo mencoba menggunakan kekuatannya ke beberapa benda, mulai dari teko hingga boneka. Namun sesaat kemudian hal mengejutkan pun terjadi. Melihat Rudo tiba-tiba mimisan, Enjin pun sadar jika kekuatannya mempunyai batasan jika digunakan secara berturut-turut. Dan mungkin tubuhnya tidak kuat mengikuti kualitas sarung tangan tersebut. Makin lama Rudo menjaga barang dengan apik, maka ia akan menjadi peranti jiwa berkualitas tinggi. Dan Enjin menyebut itu peningkatan kualitas. Makin tinggi kualitasnya, makin kuat juga peranti jiwanya. Namun meski begitu, kualitas bukan segalanya dalam pertempuran. Pengalaman dan ideologi penggunanya juga berpengaruh dalam kekuatan sebuah senjata. Intinya keduanya sama-sama penting. Mendengar hal ini, Zanka pun merasa jika itu sangat masuk akal. Karena Rudo telah menjaga sarung tangan itu dari kecil. Dan berarti kekuatannya sudah pasti bagus. Tapi meski begitu, apa efek pada tubuhnya akan sebesar ini? Atau ini ada hubungannya dengan seri? Setelah itu nampak Rudo menanyakan mengapa barang yang pernah ia ubah menjadi senjata bisa hancur. Padahal benda-benda yang ada di sini baik-baik saja. Mendengar hal ini, Ryo lalu menjawab, jika benda yang hancur itu mungkin sudah tidak punya penyesalan lagi. Karena Rudo telah mengekstrak nilai dengan maksimal dari barang yang udah rusak, maka benda itu akan hancur jika dirasa sudah memenuhi perannya. Zanka juga merasa jika ini masuk akal, karena jimat itu hancur saat Rudo tenang karena pertarungannya telah berakhir. Mendengar hal ini, Enjin lalu berkata jika mungkin saja itu termasuk dalam kekuatan Rudo. Dia telah mengekstrak nilai dengan maksimal dari sampah atau barang yang rusak, lalu hancur setelah memenuhi peran yang diberikan. Rudo tidak merusak jimat Gris atau barang-barang sebelum ini, karena dia memanfaatkan barang yang belum sepenuhnya hancur. Mendengar hal itu, Rudo pun paham, dan merasa jika kekuatannya bukan kekuatan yang merusak barang.
Setelah itu Ryo lalu menanyakan, jika sebelumnya orang-orang itu menyebut jika sarung tangan Rudo berasal dari suatu seri. Dan apa yang dimaksud seri tersebut. Dan jika benar sarung tangan ini mempunyai seri, maka ada beberapa benda yang sama dengan ini. Setelah itu Ryo juga menanyakan apakah sarung tangan Rudo mempunyai nama. Diketahui jika mereka memberikan nama ke barang kesayangannya. Namun ternyata Rudo tak pernah terpikir sampai ke sana. Mendengar hal ini Enjin pun menyuruhnya untuk memberikan nama ke sarung tangan tersebut. Di sisi lain nampak Jabber dan Choni datang menemui bosnya. Jinki Series Bannin Series Rudo